Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pratama dari kelas C3B dengan NIM 09078082428065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses klasifikasinya menggunakan neural network, meliputi dataset, terus pemrosesan data, pembangunan model neural network, training dan evaluasi, serta hasil dan interpretasinya. Oke. Di bagian dataset yang saya gunakan itu adalah breast cancer dataset dari Skylearn yang berasal dari basis data UCL. Terus di sini berisikan 560 sampel dan 30 fitur numerik yang mempresentasikan karakteristik sel pada kode dataset dimuat dengan load breast cancer yang dipisahkan menjadi fitur X dan label Y. Oke. Lanjut ke bagian pra pemrosesan data. Di sini sebelum pelatihan data itu akan dinormalisasikan memakai standar scalar ini agar setiap fitur itu punya min 0 dan 1. Kemudian data itu akan dibagi menjadi 80% dan data testingnya itu 20% menggunakan train test split dengan random state-nya sama dengan 42 supaya pembagiannya itu konsisten. Lanjut ke bagian pembangunan model neural network. Di situ setelah proses itu normalisasi dan pembagian data itu selesai, tahap berikutnya itu membangun model neural network menggunakan TensorFlow atau Crush untuk melakukan klasifikasinya. Model itu dibuat untuk menggunakan arsitektur sekuensial, yaitu model yang dibentuk secara berurutan layer demi layer. Input yang sesuai dengan 30 fitur, terus luas hiddennya itu 32 dan 16 neuron, terus aktivasinya ReLU, dan dropout-nya itu 0,2 yang untuk mencegah overfitting. Output satu neuron dengan sigmoid karena masalah ini adalah klasifikasi biner. Oke. Lanjut ke bagian training. Di bagian training ini model itu dilatih selama 50 epochs dengan validasi splitnya itu 0,2. Terus training ini menampilkan metrik akurasi dan loss per epoch untuk monitoring performanya. Oke. Lanjut ke bagian evaluasi. Nah, setelah training itu kita lakukan prediksinya pada data uji menggunakan model predik ini. Probabilitas itu dikonversikan ke label dengan threshold 0,5. Evaluasi dilakukan dengan akurasi score dan klasifikasi report. Oke. Untuk precision, recall, dan F1 score. Lanjut, setelah dari evaluasi, yang terakhir itu adalah kita visualisasikan hasil training itu. Di sini grafik loss dan akurasi itu membantu melihat kita dalam proses pembelajaran. Idealnya training dan validasi loss turun bersamaan dan akurasi meningkat. Dari grafik ini terlihat bahwa model converged dengan baik tanpa bukti overfitting signifikan karena kurva training dan validation tidak terpaut jauh. Oke. Di sini ada kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya itu akurasinya tinggi. Terus arsitekturnya sederhana tapi efektif. Standarisasi dan draw-up-nya meningkat stabilitas dan generalisasi. Terus keterbatasannya, datasetnya relatif kecil, interpretabilitasnya rendah dan perlu tuning lebih lanjut untuk deployment klinisnya. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang neural network.
ini yang bisa mampu melakukan klasifikasi dengan baik pada dataset breast cancer-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.